Hi guys, welcome back again to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama memulai series kita tentang integral. Dan di bagian yang pertama ini kita akan bersama-sama belajar tentang integral tak tentu. Tenang aja teman-teman, ini nggak sesusah yang kalian bayangkan. It gonna be easy. Tapi jangan lupa juga aku mau ingetin kalian untuk subscribe YouTube channel ini. Biar makin banyak subscribernya, kita makin semangat untuk buatin konten untuk kalian semua. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. So, nggak usah berlama-lama lagi, check this out. Oke teman-teman, apa itu integral? Jadi integral ini sebenarnya adalah kebalikan dari turunan, ya. Makanya itu integral disebut sebagai antiturunan. Kalau turunan itu kan pangkatnya diturunkan, ya kan? Sedangkan kalau integral pangkatnya itu dinaikkan karena kebalikan dari turunan. Oke, teman-teman, ini adalah notasi dari integral, ya kan? Ini agak melungker-melungker gini ya. Ini adalah integral fx dx. Apa maksudnya integral fx dx? Artinya integral fungsi fx terhadap x. Oke, artinya dalam fungsi fx nanti variabel x ini loh yang bakalan dinaikkan pangkatnya. Oke, cukup jelas ya. Dalam fungsi fx ini variabel x ini yang akan dinaikkan pangkatnya. Nah teman-teman, fungsi fx yang ada di dalamnya integral ini disebut juga dengan integran. Oke, pokoknya yang ada di dalamnya integralnya itu adalah integran. Sampai di sini cukup paham ya teman-teman ya. Nah, gimana sih cara untuk mengintegralkan? Mengintegralkan itu gampang. Jadi kalau misalkan integral ax pangkat n dx, oke, caranya gini teman-teman. Pangkat x-nya ditambah 1. Ini dari n jadi n plus 1. Cukup paham ya? Setelah itu, pangkat barunya ini, which is n plus 1, digunakan untuk membagi koefisiennya. Oke, koefisiennya di sini kan a. Makanya a ini dibagi dengan pangkat baru, yaitu n plus 1. Jadilah a per n plus 1, x pangkat n plus 1. Nah teman-teman, mungkin kalian melihat di sini ada tambah c. Tambah c ini apa sih? Oke, integral itu ada dua macam. Integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu itu adalah integral yang nggak punya batasan-batasan. Which is adalah yang kita bahas saat ini adalah integral tak tentu. Tahu dari mana kok bahwa ini adalah integral tak tentu? Nah, ini kalian bisa lihat. Di sini tidak ada batas-batasnya. Oke, makanya itu ini adalah integral tak tentu. Untuk integral tentu itu ada batasannya teman-teman. Jadi misalnya ini dari 2 sampai 3. Oke, ini integral tentu. Tapi untuk yang kita bahas di sini adalah integral tak tentu. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menambahkan c. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi kita latihan dulu. Misalnya ada integral 3x pangkat 4 dx. Artinya pangkat x-nya ditambah 1. Oke, akan jadi gimana? X-nya pangkat 5. 3-nya ini dibagi pangkat yang baru. Dibagi 5 tambah c. Cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman bertanya sekarang loh, kenapa kok harus ditambah c? Oke, aku jelasin ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa integral kebalikan dari turunan. Oke, misalnya diketahui suatu fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4. Oke, artinya turunannya dari fx ini apa? F aksen x atau ditulis dfx per dx. Berapa turunan dari 3x kuadrat plus 4? Gampang banget. Ini kan pangkatnya diturunin, ya kan? Jadi 2 kali 3x. 4-nya hilang kan? Kalau misalkan 4 atau konstanta diturunin kan jadi 0. Ini sama dengan 6x. Ini turunan. Itu artinya kalau f aksen x ini aku naikkan atau integralkan, maka kan hasilnya seharusnya adalah 3x kuadrat plus 4. Benar ya? Coba kita coba nih teman-teman ya. Kita integralkan pakai formula yang sudah kita dapat tadi. Ini kita integralkan. Jadinya kan jadi fx. Oke. Sama dengan 6x. X-nya pangkat 1. Akan jadi x pangkat 2. Oke. Ini 6 per pangkat yang baru. 2. Jangan lupa tambah c. Sama dengan 3x kuadrat ditambah c. Teman-teman, di sini kalian bisa lihat ya.
Ketika ada suatu fungsi yang punya konstanta, diturunkan, lalu diintegralkan lagi, maka konstantanya ini, dalam hal ini plus 4, itu nggak akan bisa didapetin. Oke ya. Oleh karena itu, teman-teman, di sini itu ditambah dengan C, which is di sini adalah konstanta yang kita sendiri itu belum tahu berapa. Cukup jelas ya sampai di sini ya. Sehingga sebenarnya integral dari 6x itu bukan cuma 3x kuadrat. Sebenarnya bisa jadi ada juga konstantanya. Tapi konstantanya itu nggak bisa kita tahu berapa. Oke kan? Sehingga kita tuliskan ditambah C. Teman-teman, nilai konstanta ini sebenarnya nanti kita bisa cari asalkan ada nilai suatu fungsi yang diketahui. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya. Oke? Sampai di sini dulu cukup jelas ya, teman-teman. Oke. Sebelum aku lanjutin, aku mau ngomongin lagi masalah notasi nih, teman-teman. Kalau ada fungsi fx, diturunkan f aksen x. Oke? F aksen x diintegralkan jadi fx. Sekarang pertanyaannya, kalau fx diintegralkan, gimana nih simbolnya? Ya kan? Nah, ada beberapa buku yang menuliskan dengan f besar x. Oke? Ini artinya integral dari fx. Oke ya? Integral dari fx adalah f besar x. Oke, tapi ini sebenarnya menurutku pribadi ini bukan universal notation gitu ya, tapi hanya mempermudah kita aja agar kita itu lebih gampang mempelajarinya. Setelah itu teman-teman, ada satu hal lagi yang aku perlu tambahin. Jadi untuk rumus integral ini itu tidak berlaku jika n-nya sama dengan min 1. Atau gampangnya rumus ini berlaku untuk n tidak sama dengan min 1. Kenapa? Aku kasih contoh ya. Kalau misalkan ada integral 2 kali x pangkat min 1 dx. Ketika x-nya ini dinaikkan, dia akan ditambah 1. Jadi x pangkat 0. Benar ya? Lalu 2-nya ini akan dibagi dengan 0. Oke? 2 dibagi 0 ini tidak terdefinisi. Benar ya? Oleh karena itu, rumus integral ini tidak berlaku ketika n-nya sama dengan min 1. Cukup jelas ya. Gimana kalau ternyata pangkatnya ini min 1? Akan ada cara lain yang akan aku bahas di slide berikutnya. Oke teman-teman, ini adalah formula dasar pengintegralan ya. Jadi kalau ada integral a kali fx dx, itu akan sama dengan a kali integral fx dx. Jadi di sini kalau ada suatu angka gitu ya, angkanya bisa keluar dari integral. Contoh integral 2 kali 3x tambah 5 dx. Ini akan jadi gini, 2 kali integral 3x plus 5 dx. Oke, 2-nya ini bisa keluar dari integralnya. Oke, cukup jelas ya. Yang kedua, integral fx plus minus gx dx sama dengan, ini bisa dipecah nih. Kalau penjumlahan dan juga pengurangan bisa langsung kita pecah sendiri-sendiri. Integral fx dx, oke, ini plus minus ya. Kalau plus ya plus, kalau minus ya minus. Integral dx dx. Jadi kalau ada integral 3x tambah 5 dx akan jadi gimana? Integral 3x dx tambah integral 5 dx. Oke teman-teman, kalau mau menuliskan suatu fungsi yang diintegralkan jangan lupa untuk dikasih kurung ya. Itu menunjukkan bahwa semua fungsinya ini diintegralkan agar tidak ambigu. Oke? Nah yang ketiga, ini menjawab pertanyaan yang tadi nih teman-teman. Gimana kalau ternyata pangkatnya itu min 1? Oke, kita tahu kan kalau a per x itu kan sama dengan a kali x pangkat min 1. Ya kan? Sepert x itu sama dengan x pangkat min 1. Nah, integral dari a kali x pangkat min 1 adalah a, tetap a. Oke, ini adalah ln nilai mutlak dari x ditambah c. Oke, a kali ln nilai mutlak dari x ditambah c. Cukup jelas sampai di sini? Kalau jelas kita langsung aja ke contoh soal. Oke, integral 4x pangkat 5 dx. Gampang banget ya. Ini tinggal pangkatnya ditambah 1 jadi x pangkat 6. Oke. Lalu 4-nya ini dibagi dengan 6 tambah c. Sama dengan 2 per 3 x pangkat 6 tambah c. Berikutnya, integral 2x kali akar pangkat 3 dari x dx. Teman-teman, kalau ada akar-akar gini, lebih baik kita buat menjadi pangkat pecahan. Oke, jadi kalau ada akar pangkat n dari x pangkat m adalah x pangkat m per n. Oke,
Sehingga ini akan kita jadikan gini, integral 2x x pangkat 1/3 dx. Oke, selama kita belum integralkan, integralnya tetap ditulis. Sama dengan integral 2 ketika ada x pangkat A kali x pangkat B, artinya pangkatnya dijumlahkan. Oke, jadi x pangkat 1 tambah 1/3 dx sama dengan integral 2 x pangkat 1 itu 3/3. Ya, 3/3 tambah 1/3, 4/3 dx. Oke, sekarang kita bisa integralkan ya. 2, ini kan angka kan? Angka dikalikan something, langsung kita bisa keluarkan 2. Oke, integral dari x pangkat 4/3, maka pangkatnya tambah 1. Jadi x pangkat 7/3. Lalu ini jadinya dibagi dengan 7/3. Sama dengan, nah ini jangan lupa pangkatnya ditambah 1 ya. 4/3 tambah 1, artinya tambah 3/3. Jadi x pangkat 7/3. Ini ada koefisiennya 2 dibagi dengan pangkat yang baru, 7/3 tambah c. Sama dengan 2 kali 3/7, x pangkat 7/3 tambah c. Sama dengan 6/7, x pangkat 7/3 ditambah c. Berikutnya nih teman-teman, integral y pangkat 3 tambah 3y kuadrat min 4y tambah 6dy. Oke, ini artinya yang dinaikkan pangkatnya adalah y. Karena bentuknya penjumlahan atau pengurangan gini, kita bisa langsung integralkan satu per satu. Oke ya, ini tambah 1 pangkatnya, jadi y pangkat 4. Ini jadi 1/4 tambah, ini ya, tambah 1 pangkatnya, 2 tambah 1 jadi y pangkat 3. Ini jadi 3/3. Lalu berikutnya, ini y-nya pangkat 1 ya kan, ditambah 1 jadi y pangkat 2. Oke, ini min 4/2 tambah 6. Kalau misalkan ini konstanta aja diintegralkan, kita tambah langsung variabelnya teman-teman, 6y. Kok bisa? 6 ini kan aslinya 6 kali y pangkat 0. Oke ya. Kalau diintegralkan jadi tambah 1, y pangkat 1. Benar ya? Jadi y pangkat 1, 6/1. Oke, makanya 6y. Jadi kalau ada angka aja atau konstanta diintegralkan, tinggal tambahin variabelnya aja. Oke. Jangan lupa ditambah c. Akan jadi 1/4 y pangkat 4 tambah y pangkat 3 min 2y kuadrat tambah 6y tambah c. Oke, berikutnya. Integral t pangkat 3 min 2 per t kuadrat dt. Artinya yang dinaikkan pangkatnya adalah t. Loh kok gini gimana? Ya kan pembagian. Boleh nggak yang atas diintegralkan dibagi yang bawah diintegralkan? Nggak boleh. Ya, yang bisa dipecah gitu adalah hanyalah penjumlahan dan pengurangan. Benar banget. Kalau pembagian ya nggak bisa. Nah terus gimana nih? Oke, kalian masih ingat nggak dulu kalian belajar pecahan? Kalau ada 3 min 2 dibagi 4. Ini kan sama dengan gini ya. 3/4 min 2/4. Ini jadi pengurangan. Benar ya? Sama halnya dengan ini. Kita bisa pecah integral t pangkat 3 per t pangkat 2 min 2 per t pangkat 2 dt. Oke, kalau sudah gini jadi pengurangan, ya kan? Integral t pangkat 3 per t pangkat 2 t min 2 per t kuadrat dt. Oke, ini t kuadrat di bawah aku jadikan pangkat negatif ya, biar dia ada di atas. Jadi integral t min 2 kali t pangkat min 2 dt. Oke, sekarang kita integralkan. Ini t pangkat 1 akan jadi tambah 1 ya. Jadi t pangkat 2. Ini setengah. Oke. Lalu ini pangkat min 2 tambah 1 jadi t pangkat min 1. Benar ya? Ini min 2 per pangkat yang barunya min 1. Tambah c. Akan jadi setengah t kuadrat min 2 per min 1. Artinya plus 2 t pangkat min 1 tambah c. Ini akan jadi setengah t kuadrat plus t pangkat min 1 itu kan seperti. Oke, jadi aku bisa buat 2 per t tambah c. Cukup jelas kan?
Nah teman-teman, biar kalian lebih paham lagi, aku akan kasih kalian soal latihan. Kalian bisa kerjain, dan kalau kalian sudah nemu jawabannya, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar.